Kawan-kawan disaster engineering, kali ini kita akan membahas tentang stabilitas geser, yaitu tentang variabel-variabelnya dan bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana contohnya. Oke, ini adalah contohnya, kegagalan struktur itu. Dia ada gaya ke arah samping dan dia tidak mengalami kegagalan mengguling, itu ya, itu cirinya. Dia menggeser ke samping. Nah, ini ada juga contohnya, cirinya. Posisi paling atas dia seperti menggelincir ke bawah dan pondasi yang paling bawah dia bergeser ke arah gaya itu bekerja. Nah, variabel-variabelnya akan kita bahas secara detail, jadi pantengin terus. Ayo, kita mulai belajar dari prinsipnya dan juga dengan contohnya, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu peristiwa bahwasanya dinding penahan itu ditahan untuk tidak mengguling. Tetapi bagaimana kemudian proses kegagalannya? Ayo kita amati bareng-bareng. Tekanan tanah aktif bekerja mendorong ke arah samping dan dia meruntuhkan di posisi resultante gaya yang paling besar. Nah, dinding itu tidak mampu menahan sehingga kemudian terjadi kolaps. Gaya yang menggeser adalah gaya tekanan tanah aktif. Ini sudah pasti ya, tekanan tanah aktif. Kemudian apalagi yang menggeser yaitu surcharge. Nah, ini ketika kalau kita tarik lurus begini, di atas permukaan yang ada di sini atau sekitar daerah sini itu ada beban timbunan, beban struktur, otomatis dia akan ditransfer menuju dinding dan dia akan menggeser sebagai elemen gaya yang menggeser. Nah, kemudian setelah paham itu, kita sekarang mengenali mana gaya yang menahan geseran. Yang pertama, yaitu unsurnya adalah berat dari sesuatu yang digeser. Nah, sesuatu yang digeser kalau di dalam struktur ini apa? Ya, dia yang satu pasti, ini adalah berat strukturnya. Ini ada pondasinya, kemudian berat struktur dari dindingnya yang menyatu. Kemudian apalagi? Nah, dia adalah gaya tanah yang berada di sekitar atas pondasi ini, yang dia otomatis dia akan menjadi gaya ke bawah gitu ya. Ini menahan geseran. Kemudian ada lagi apa? Beban yang ada di atas ini, seumpama beban timbunan, beban struktur, tapi dia jatuhnya ada di atas ini. Nah, sekitar sini, batasnya sekitar sini. Itu ya. Itu. Jadi coba bayangkan ketika kita memiliki kotak gitu, dengan ukuran yang sama, yang dia memiliki berat 10 kilo sama memiliki berat 100 kilo. Otomatis kalau kita dorong, kita butuh energi yang besar, lebih besar untuk mendorong kotak tadi yang memiliki berat 100 kilo. Nah, itu bayangin seperti itu. Kemudian unsur yang kedua apa? Dia adalah lebar dari pondasi yang menahan ini. Mengapa begitu? Bayangkan, ketika kita punya luas permukaan kotak yang kecil dan luas permukaan kotak yang besar, maka kita butuh energi untuk menggeser luas kotak yang lebih besar. Itu pasti. Karena dia interaksi antara luas permukaan dengan permukaan tadi. Kemudian unsur yang ketiga apa? Unsur yang ketiga adalah kekesatan dari kontak tadi. Semakin kasar atau semakin memiliki nilai koefisien kekasaran yang nilai koefisien geser yang besar, maka otomatis gaya yang dibutuhkan untuk menggeser lebih besar. Contohnya apa? Coba bayangkan ketika kita punya kotak gitu ya. Kita punya kotak sebesar 100 kilo gitu. Beratnya 100 kilo. Kemudian dia berada di atas keramik yang dia memiliki ada minyak goreng di sana ya. Nah, itu minyak goreng didorong. Itu jauh lebih mudah daripada berada di atas tanah kita dorong. Nah, ini ada unsur yaitu yang dinamakan sebagai kekesatan atau nilai koefisien geseknya ini. Ya, seperti itu. Jadi, harus dipahami, yang pertama unsurnya yaitu berat yang menahan struktur, kemudian lebar interaksi dari gesekan ini, dan kemudian koefisien gesekan. Nah, itu. Saya kira itu, ketika Anda memahami itu, saya kira memahami stabilitas geseran jauh lebih mudah. Oke? Selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.